Ini bagi saya adalah satu ujian buat masyarakat Indonesia, apakah kita memilih pemimpin berbasis label-label seperti itu, atau kita mau memilih pemimpin yang bisa membuat daerah itu maju. Nah, kalau kita mau melihat daerah kita maju, tentu hal-hal yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan itu harus kita kesampingkan dulu. Karena yang paling penting adalah komitmennya. Halo teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Berjumpa lagi dengan Serindi Melinza dan rekan saya, Lala. Kali ini kita mau ngangkat tema pernah pindah agama, apakah bisa menang pilkada? Ya, gimana nih La, tentang tema kita hari ini? Tampaknya ini jadi salah satu tema yang cukup menarik sekaligus serem ya. Iya karena sih. Kan kita membahas kalau bisa salah ngomong ntar, benar. wah gawat nih. Sebaiknya kita langsung tanya aja nih ke ahlinya. Gimana nih Pak Yanto? Menurut Pak Yanto kalau misalnya ada pemimpin daerah yang pernah pindah agama nih, menurut Pak Yanto gimana tuh? Bakal menjadi suatu hal yang gimana nih untuk di Indonesia? Ya, kalau dia pindah agama, kan orang akan melihat dia bisa menjadi sasaran untuk dikalahkan gitu. Apalagi kalau dia dari mayoritas ke minoritas, dari agama komunitas yang mayoritas, dari agama yang jemaahnya minoritas gitu. Itu tantangan yang luar biasa. Nah, ini bagi saya adalah satu ujian buat masyarakat Indonesia. Apakah kita memilih pemimpin berbasis label-label seperti itu, atau kita mau memilih pemimpin yang bisa membuat daerah itu maju. Nah, kalau kita mau melihat daerah kita maju, tentu hal-hal yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan itu harus kita kesampingkan dulu. Karena yang paling penting adalah komitmennya. Memang banyak sih orang yang akhirnya pindah keyakinan begitu, yang tadinya agama A, akhirnya menjadi agama B karena pasangannya yang meminta, karena keluarga mertuanya yang meminta. Dan apakah seperti itu akhirnya menjadi kendala? Bagi saya tidak, kalau dia dapat konsultan yang baik. Dan juga hal-hal seperti itu harusnya tidak menjadi beban ya. Karena yang menjadi beban sebenarnya adalah para calon-calon yang pernah bermasalah secara hukum. Terutama calon-calon yang pernah menilep uang negara, yang pernah menilep uang rakyat gitu. Dan calon-calon yang pernah melakukan penjarahan anggaran, itu seringkali juga masih dipilih oleh rakyat kita. Kenapa akhirnya urusan agama menjadi sensitif? Padahal itu kan wilayah private, wilayah personal, yang komitmen itu adalah tentang kesepakatan atau keyakinan dia kepada Yang Maha Kuasa. Sementara untuk memimpin wilayah atau memimpin daerah, itu kan komitmennya itu kan dari aturan, dari regulasi, dari undang-undang, dari peraturan-peraturan. Ya ikuti aja itu gitu. Kenapa rakyat harus gelisah? Kalau dia agamanya beda sama kita, nanti agama kita ditindas-tindas. Bagi saya itu terlalu jauh. Kedewasaan masyarakat kita kan semakin tumbuh, pengawasan juga semakin baik, media sosial juga bisa kita gunakan untuk melakukan menjaga komitmen-komitmen ini agar setiap pemimpin itu sesuai dengan koridor dan aturan, tanpa harus dia memikirkan kepentingan yang berbasis sara. Jadi kalau ada kepala daerah yang terpaksa pindah keyakinan gitu, pindah agama, jangan terlalu khawatir lah. Kan kesalahannya bukan bersifat prosedural kenegaraan, tapi itu adalah sebuah komitmen yang sangat personal. Jangan kita menjudgment orang hanya persoalan-persoalan seperti itu. Ini Pak, selain sebelum kita membahas mengenai misalnya ada seorang calon yang pindah agama nih Pak, bagaimana sih menurut Bapak jika Bapak menghadapi kasus calon-calon di pilkada itu yang mungkin akan menggunakan Citra Indonesia itu antara pimpinan dan wakilnya itu berbeda agama Pak? Ya tergantung wilayahnya ya. Kalau Citra Indonesia mau apapun keyakinannya bisa kita menangkan, yang penting kuat bayar kita aja, itu yang paling penting. Karena bukan apa-apa, banyak sekali klien Citra Indonesia itu gagal di tengah jalan karena tidak jujur sama kita. Di tengah jalan uangnya habis. Dari awal kita katakan kita perlu sekian, siap. Ada kok, ada. Nanti kita beri, kita upayakan, uang itu nggak masalah. Tapi nyatanya di tengah jalan putus. Nah itu, jadi
Kalau masalah pasangan itu beda keyakinan gitu, nanti kita petakan aja, kita mapping kekuatan votersnya, kekuatan pemilihnya itu ada di mana. Memang yang namanya variabel agama itu signifikan. Dia bisa mempengaruhi kalau kita tidak hati-hati memaintenance-nya. Bahkan dalam pilpres saja, orang suka menggunakan politik-politik seperti ini, membangkit-bangkitkan sentimen dan emosi umat agar memilih yang satu keyakinan. Bagi saya itu nggak ada masalah, itu bagian dari permainan, bagian dari perjuangan politik. Cuma kalau rakyat menganggap bahwa, oh ini jihad gitu ya, maksudnya ini ada keputusan politik adalah keputusan yang berimbas pada pertanggungjawabannya pada Tuhan. Sementara dia sendiri tidak melihat kemaslahatan rakyat, kemaslahatan bangsa negara lebih penting. Saya rasa Tuhan juga nggak terlalu senang seperti itu gitu. Kita kan berkomitmen untuk menjaga agama kita, tapi juga kita berkomitmen menjaga pemimpin kita. Kalau pemimpin kita satu keyakinan sama kita, mungkin kita agak relatif kita lebih tenang ya, lebih merasa sejuk, lebih merasa terayomi, lebih merasa bisa apapun terkait dengan kepentingan agama kita bisa difasilitasi. Tapi kalau misalnya dia berbeda keyakinan, kemudian kita menganggap ini dia musuh, dia nanti akan menggencet atau apa. Ya sah-sah juga dia mau melakukan, maksudnya manusiawi lah dia mau melakukan itu kan, karena keyakinannya berbeda. Tapi kan ada aturan, ada undang-undang, ada pengawalan hukum lah di situ. Kita bisa komplain, kita protes, kan bukan apa-apa terkait tentang menjaga kemerdekaan atau kebebasan orang beragama kan sudah terjamin di negara kita. Jadi kenapa kita harus khawatir? Apalagi kalau misalnya agama mayoritas, khawatir dengan agama minoritas, itu menggelikan buat saya. Kenapa? Karena kok sudah mayoritas nggak confidence itu. Sementara yang minoritas bisa tetap lurus, berkomitmen, performance-nya bagus. Nah, kita harusnya bisa meniru itu gitu. Kita harus bisa lebih bijak, lebih bisa memberikan rasa positif lah gitu. Jadi aura positif itu harus kita munculkan kalau kita bicara tentang keyakinan, tentang keagamaan, dan mudah-mudahan kita bisa fair. Apakah dia pasangannya berbeda agama atau dua-duanya berbeda agama sama kita, itu bukan isu. Yang paling penting isunya adalah mereka itu taat hukum atau tidak, taat aturan atau tidak, menangnya cara curang atau tidak, kemudian ketika menang tukang tilep atau tidak, atau cuma mau duduk-duduk aja ngobrol-ngobrol dengan sesama keyakinan mereka. Ya manusiawi lah, cuma kan bisa kita ramein gitu, kita genderangin. Ngapain kau kumpul-kumpul tapi tidak berusaha untuk buat kebaikan masyarakat secara umum. Jadi yang lebih penting adalah bukan karena keyakinan yang berbeda, yang paling penting adalah kesadaran rakyat ini untuk menjaga kepala daerahnya, menjaga pemimpinnya, baik di level yang paling kecil sampai di level yang paling atas di pusat, begitu. Menurut Bapak nih, seberapa penting sih agama untuk mempengaruhi suatu pemilihan pilkada gitu di Indonesia ini? Penting kalau di situ fanatik, pemilihnya fanatik dengan agama tertentu, itu penting. Jadi ada klien datang, Pak Yanto, atau dia ngomong sama Citra Indonesia, mayoritas di sana itu beda keyakinan dengan saya, susah Pak untuk menang di sana. Dan kita sama tim kita bilang kita bisa memenangkan, karena ini kan bukan memilih pemimpin agama, ini kan memilih pemimpin daerah, memilih kepala daerah gitu. Kenapa merasa di situ kalau umat A itu besar, solid gitu, dan secara jumlah dia sangat mayoritas, kemudian fanatik harus begini. Ya, karena mungkin mereka menganggap bahwa yang bukan agama mereka terlalu tidak mendukung mereka, atau mereka menganggap bahwa yang satu agama dengan mereka itu adalah orang yang sangat baik, atau orang yang mereka hormati dan mereka bisa dukung. Tapi kan yang namanya Citra Indonesia sebagai konsultan politik bisa mengimprovisasi itu, bisa mengkondisikan itu menjadi sebuah, dalam hal ini produk yang memang disenangi oleh semua umat. Nah, bukan hanya umat minoritas, tapi mayoritas yang tidak juga senang, itu memang tugasnya konsultan untuk bisa menarik simpati orang-orang yang berbeda keyakinan sama dia. Jadi
jangan merasa pesimis seperti salah satu klien yang datang ke kita, katanya itu berat lah Pak, mereka sudah solid atau segala macam. Kita tetap berkeyakinan bahwa pemilih itu rasional. Pemilih tidak rasional karena tidak ada yang memberi kesadaran secara serius pada mereka. Jadi tugasnya konsultan itu membuat orang memilih secara rasional hasil pengemasan kita. Apakah itu nanti urusan agama itu signifikan atau tidak di daerah itu, atau misalnya urusan suku signifikan atau tidak di daerah itu, atau kelompok-kelompok signifikan atau tidak di daerah itu, nanti kita hitung ulang, kita petakan, kemudian kita akan cari solusi terbaik, rekomendasi terbaik agar klien kita menang. Jadi urusan SARA itu urusan kekanak-kanakan kalau kita menganggap itu terlalu serius dalam panggung politik. Memang dia bisa efektif. Maksudnya orang-orang akan melihat, wah gara-gara di sana mayoritas agama A, jadi kandidat dari agama A itu pasti menang telak. Siapapun dari agama itu besok-besok akan jadi pemimpin. Lihat dulu, ada konsultan yang serius nggak di sana, ada konsultan yang mumpuni nggak di sana, ada yang paten nggak di situ untuk mengolah pertarungan ini. Barang ini harus dikemas atas kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat itu bukan hanya sekedar agamanya sama kita atau tidak. Itu yang tidak bisa dijawab oleh para konsultan dan tidak bisa dijawab oleh kandidat yang beda keyakinan itu. Nah ini tantangan gitu, kan keren gitu. Wah, mayoritas di sana ternyata agama A, yang terpilih yang minoritas, ada apa gitu kan? Cakep kalau kita bisa melakukan itu. Ini tantangan. Jadi janganlah jadi kandidat yang lembek. Kita juga kan nggak mau besok-besok kita dapat pemimpin-pemimpin yang lembek-lembek. Baru urusan beda-beda sedikit udah cemas, baru urusan ada halangan-halangan sedikit udah khawatir, baru udah ada urusan intimidasi sedikit udah blingsatan. Ya nggak asik juga gitu kalau kita ngedukung calon pemimpin seperti ini. Kita pingin adalah pemimpin yang mau bertarung dengan kondisi apapun, termasuk berbeda keyakinan dengan mayoritas masyarakat seperti itu di masyarakat yang di daerah itu. Jadi dengan pembahasan kita hari ini, karena dia berpindah agama, dia khawatir, bagi saya tak usah khawatir. Gitu. Tadi kan kita udah berbicara tentang tantangan SARA nih Pak. Sebenarnya modal apa yang harus dikuatkan supaya kita bisa menggeser di tantangan-tantangan yang terkait perbedaan agama itu? Iya, sebenarnya sederhana aja. Tunjukkan bahwa kamu tidak berpihak dalam urusan agama itu. Kamu tidak berpihak dalam urusan keyakinan kamu itu. Karena seperti saya bilang tadi, kamu ini sedang berjuang atas kontestasi kepala daerah, bukan berjuang untuk memilih pemimpin agama. Nah, kepala daerah itu apa? Jelas tidak homogen 100% agama A, tidak homogen suku B, tidak homogen 100% golongan C. Tidak. Keberagaman ini yang harusnya bisa dipahami oleh calon-calon pemimpin kita. Bagaimana dia bisa merangkul umat yang beragam-ragam itu. Bagaimana dia bisa merangkul umat yang berbeda dengan dia. Jadi jangan gara-gara dia satu keyakinan, yang satu keyakinan itu di blow up, dimanipulasi atau dieksploitasi ya, dieksploitasi habis-habisan emosinya hanya karena urusan politik identitas. Jadi bagi saya yang berbeda agama bisa menang itu justru bukan hanya kemenangan bagi dia, tapi juga kemenangan buat bangsa ini untuk melihat keberagaman buat kita. Nah, keberagaman itu kan penting, toleransi itu penting, dan itu hanya diwujudkan apabila ada pemimpin-pemimpin yang berbeda agama memimpin suatu wilayah yang mayoritas bukan memiliki kesamaan keyakinannya dengan dia. Jadi dia harus bisa merangkul banyak orang, dia bisa menunjukkan bahwa dia tidak berpihak. Itulah caranya, itu cara yang paling dasar kalau orang berbeda agama dari mayoritas penduduk di situ. Jadi kecemasan itu yang harus dihilangkan, ditekan seminimalisir mungkin, sehingga mayoritas umat tidak menganggap dia sebagai orang yang mengancam gitu. Nah, rata-rata kita ini kan jeri gitu, agak khawatir dengan orang-orang yang punya kecenderungan mengancam gitu. Nah, tidak punya kecenderungan untuk menyatu, berempati, kemudian
terlibat dari semua elemen-elemen di situ dan bisa menjahit dan merajutnya menjadi sebuah kekuatan. Jarang ada pemimpin yang seperti itu. Dan mudah-mudahan Citra Indonesia bisa membantu beberapa kandidat yang punya potensi seperti itu agar baik buat bangsa ini dan buat Indonesia ke depan. Oke Pak Yanto, kalau misalnya memang kejadian nih di suatu daerah atau di suatu negara di Indonesia ini nih, kejadian nih kita punya pemimpin yang punya beda agama, kira-kira itu bakal jadi polemik nggak sih ke depannya? Ya, akan jadi polemik. Di mana-mana yang namanya perbedaan itu menjadi polemik. Tinggal kedewasaan masyarakatnya untuk mengkritisi pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya bagus, kalau pemimpinnya mau mendengar suara masyarakatnya, pemimpinnya memang patuh kepada aturan, itu nggak masalah. Nah, polemik itu muncul biasanya di antara para pendukung, bukan antara masyarakat dengan pemimpin. Kalau udah urusan agama, pendukungnya yang reseh gitu loh, rusuh, rame, gontok-gontokan hanya karena urusan mau rebut-rebutan mau masuk surga. Sementara urusan duniawi aja belum tuntas. Kesejahteraan kita masih jauh. Orang miskin masih banyak. Tetangga kelaparan nggak diurusin. Karena apa? Karena kita tidak menuntut komitmen pemimpin untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Jadi polemik itu tetap pasti selalu ada dan itu adalah tantangan buat kita. Dan ini adalah sebuah variabel untuk membuat kita semakin dewasa. Jadi masyarakat ini harus diberi banyak peluang untuk bisa melihat perbedaan, diberi banyak peluang untuk mau meningkatkan atau menumbuhkan rasa toleransi dia atas kepemimpinan yang berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda agama dan golongan dengan dia. Jadi polemik adalah bagian dari pendewasaan, polemik adalah bagian dari pematangan politik. Jadi kalau nggak ada ketegangan-ketegangan itu nggak asik juga politik itu. Justru itu adalah bumbunya, gitu kan. Jadi biar bisa kita mendapat hikmah yang terbaik buat bangsa ini. Baik Pak, terima kasih banyak nih sebelumnya atas penjelasan yang sudah Bapak berikan. Baik sahabat Citra Indonesia, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih karena sudah menyaksikan channel YouTube kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa.